Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada minggu ini kita akan bahas pekerjaan dari UKBM kalian. Untuk UKBM pertama, materi hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah, yang kalian kerjakan pertama kali adalah kegiatan pendahuluan. Nah, di sana ada deskripsi dari suatu sumber informasi terkait kesehatan. Nah, di sana bagaimana menurut kalian, benar atau tidak pernyataan tersebut? Kalian jawab di baris yang ada titik-titiknya itu mengenai makanan dan minuman instan, kemudian pemutih, pokoknya yang berhubungan dengan kimia, apa benar? Seperti itu ya. Selanjutnya untuk kegiatan belajar 1, di sana ada berbagai macam produk bahan kimia, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sana karena kimia itu mengajarkan terkait susunan materi seperti yang pernah saya jelaskan. Nah, berarti untuk 2 contoh di sana, kayu dan logam, maka akan berbeda susunannya ya. Kalau kayu berarti selulosa kan, ada karbon, ada hidrogen, sedangkan logam di sana tergantung logam apa, stainless steel atau hanya besi saja dan lain sebagainya, pasti akan berbeda ya. Oke, selanjutnya, nah di sini struktur. Nah, yang disebut struktur kan 3 dimensi itu kan ya. Kalau intan strukturnya seperti itu, tetrahedral. Kalau dia grafit itu heksagonal. Nah, ternyata dari struktur tersebut mempengaruhi sifat. Nah, kemarin kalau intan dia bersifat keras, kalau karbon grafit dia bersifat lunak. Nah, sifat di sana juga ada juga dicontohkan besi dan emas. Ini juga memiliki sifat yang berbeda. Kalau besi bersifat mudah berkarat, kalau emas tidak. Kemudian kalau perubahan materi dicontohkan adalah pembakaran ya, di sana pembakaran kayu. Terus kalian disuruh mengerjakan ayo berlatih ya. Nah, di dalam ayo berlatih ini kalian diberikan gambar 2 botol, satunya botol etanol, satunya gelas ya yang berisi air. Nah, dari kedua cairan tersebut, etanol atau alkohol dan air, bagaimana perbedaan kedua cairan tersebut ditinjau dari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materinya. Nah, untuk susunan berarti kalau alkohol kan C2H5OH, berarti dia tersusun oleh atom C, H, dan O. Kalau air H2O berarti tersusun atas atom H dan O. Strukturnya bagaimana? Nah, nanti kalau etanol dia CH3CH2OH ya. Sedangkan air H2O ya huruf V nanti. Kemudian untuk sifatnya macam-macam ya. Kalau air tidak mudah menguap kan, kalau alkohol mudah menguap dan lain sebagainya, sifat yang lainnya. Kemudian perubahan materinya juga sama ya. Untuk air tidak mudah terbakar misalkan, kalau etanol mudah terbakar dan lain sebagainya. Nah, ini diisikan di kolom yang ada titik-titiknya itu. Kemudian di kegiatan belajar 2, kalian diberikan suatu deskripsi terkait masyarakat yang belum kenal ilmu kimia dengan baik. Nah, ini kalian baca benar-benar, dicermati. Setelahnya kalian disuruh berlatih. Nah, di sini ada hubungan antara ilmu kimia itu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kalian isi jika di dalam teknik kimia digunakan untuk apa saja ya, biasanya mempelajari apa saja. Misalkan bisa kalau teknik sipil misalkan bisa berupa kimia itu kaitannya adalah
bahan-bahan materialnya, misalkan mempelajari itu, maka butuh kimia. Nah, seperti itu. Geologi, bebatuan, misalkan umur suatu batu itu berapa, misalkan pakai radiasi, seperti itu. Biologi, hubungannya sama biokim kan, seperti itu. Farmasi, obat-obatan. Selanjutnya adalah kesehatan apa, seperti itu. Misalkan kalau kedokterannya di sana, misalkan dibuat X-ray untuk mendeteksi di dalam tubuh itu terjadi permasalahan kesehatan atau enggak, seperti itu. Atau pertanian, pembuatan pupuk kimia yang aman, misalkan pupuk alami ya. Terus kemudian pestisida, seperti itu. Fisika, bisa fisika bahan ataupun yang lainnya, seperti itu. Itu hanya contoh, kalian bisa mengeksplor yang lainnya. Kemudian di sini diberikan deskripsi terkait pemanasan global. Kalian harus menjawab dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, berdasarkan berita di atas, berarti ilmu apa yang saling berkaitan dengan pemanasan global? Kira-kira apa? Bisa klimatologi, bisa ya kan? Geografi juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana peran ilmu kimia sendiri dalam pemecahan masalah? Nah, berarti kalau pemanasan global biasanya karena lapisan ozon yang berlubang ya kan, penggunaan yang bisa mengkikis lapisan ozon itu apa, berarti harus diminimalisir. Nah, untuk kimianya kan belajar terkait itu, untuk biar kita menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa merusak atau mempertipis lapisan ozon seperti freon dan lain sebagainya, itu harus dikurangi. Nah, itu kita pelajarinya di ilmu kimia dan kalian bisa mengeksplor lebih lanjut. Intinya seperti itu. Untuk kegiatan belajar 3, di sini kalian diberikan deskripsi terkait masalah itu apa, ya kan, dari cerita tersebut, kemudian menentukan masalah, terus eksperimen, baru dianalisis dan diolah, dan terakhir kesimpulan sertakan tersusun teori, seperti itu. Nah, di sana kalian harus menjelaskan penemuan masalah itu kegiatannya seperti apa, seperti itu. Berarti yang mana kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian perumusan masalah berarti terdiri dari variabel-variabel, ada variabel terikat, bebas, seperti itu, variabel kontrol dan yang lainnya. Kemudian membuat hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara setelah kita mempelajari konsep terkait permasalahan yang ingin kita pecahkan. Setelah kita melakukan hipotesis atau dugaan sementara, kita lanjutkan ke percobaan, eksperimen. Ya, berarti untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasilnya kita olah seperti itu dalam pengolahan data, baru disimpulkan dan akan tersusun teori. Nah, teori di sini ada teori yang baru, berarti dia memang belum pernah ada atau memperbaiki teori yang telah ada. Selanjutnya untuk tata tertib lab, ya, di sini karena kita tidak ada di lab, kita belajar masing-masing di rumah, tapi kita perlu mempelajari tata tertib di lab nantinya setelah pandemi ini berakhir, maka tetap akan kita manfaatkan, seperti itu. Nah, di sana pada saat bekerja di lab, jas lab harus dipakai dalam keadaan rapi dan benar. Kenapa? Ya biar tidak pada saat kita eksperimen tidak mengganggu kita, ya kan? Kalau baju kita kedodoran, takutnya kalau pembakaran nanti akan kena api atau bahan-bahan yang lainnya, seperti itu. Kalau bahannya tidak berbahaya enggak apa-apa. Nah, misalkan yang berbahaya dan beracun, seperti itu. Kemudian pada saat bekerja di lab, siswa yang berambut panjang perlu mengikat rambutnya. Nah, ini sama dengan yang pakai jilbab ya, harus dimasukkan ke jas labnya ya, supaya itu
biar tidak mengganggu pada saat proses percobaan di lab. Kemudian pada saat bekerja di lab, alat dan bahan harus digunakan sesuai prosedur yang ada. Iya, karena jika kita tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan terjadi kegagalan dalam praktikum tersebut atau berbahaya buat kita. Misalkan bahan tersebut tidak boleh dibakar, ternyata kita bakar, maka kan takutnya akan mencederai kita dan teman sekitarnya. Kemudian pada saat bekerja di lab, makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk. Kenapa? Nah, kita kan tidak tahu di lab tersebut bahan-bahannya beracun atau tidak. Nah, nanti takutnya makanan dan minuman tersebut dapat terkontaminasi. Kemudian pada saat bekerja di lab, kebersihan meja praktikum dan lingkungan lab harus dijaga. Setelah selesai praktikum harus kita lap seperti itu, supaya nanti yang menggunakan bangku kita selanjutnya, kelas selanjutnya misalkan, itu nanti kalau tercecer bahan yang tidak kita inginkan, bahan yang korosif, yang berbahaya, beracun, tidak mengenai teman yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan di atas, tata tertib perlu dibuat dan dilaksanakan dengan benar. Kenapa? Ya, untuk keselamatan diri kita sendiri yang pertama, untuk keselamatan orang lain, lingkungan, maksudnya labnya, takutnya ini terjadi kebakaran atau ledakan dan lain sebagainya, dan juga supaya praktikum kita lancar ya, karena kita sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang ada. Oke, kemudian setelah memahami tata tertib di lab, terdapat alat kimia dan simbol sebagai berikut. Nah, di sini kalian perlu menyebutkan yang nomor 1 ya, apa saja nama alat yang di sana. Nah, di sini boleh disebutkan semua atau tidak apa-apa. Nah, di sana ada beaker glass yang ada cairannya warna hijau itu, pojok atas kiri, Erlenmeyer, ada lumpang dan alu, ada penjepit tabung reaksi, ada labu ukur, labu takar, kemudian ada pinset ya. Kalau itu biologi ya bisa digunakan untuk alat bedah. Kemudian kalau fisika itu ada micrometer screw, ada jangka sorong di sana. Kemudian yang nomor 2, fungsi alat-alat tersebut apa? Kalian sebutkan ya, seperti yang dijelaskan Bu Anggun di pertemuan sebelumnya. Kemudian simbolnya, kalau silang itu apa? Seperti itu. Kalau tengkorak beracun, kalau api itu berarti mudah terbakar, bola yang meledak itu berarti mudah meledak, seperti itu ya. Setelah itu kegiatan ayo berlatih. Di sini ada natrium hipoklorit, biasanya digunakan sebagai bahan aktif pemutih pakaian. Nah, senyawa kimia ini dapat menimbulkan luka dan karat, maka simbolnya apa? Ya, kemarin. Kemudian untuk alat-alatnya juga gitu. Mortar, labu ukur, tabung reaksi, fungsinya untuk apa? Pembakar spiritus, fungsinya untuk apa? Neraca, sampai tabung Y. Yang nomor 3, di sini tidak melakukan percobaan, tetapi kalian harus menganalisis. Rumusan masalahnya apa? Seperti itu. Kira-kira apa? Dengan bahannya ada gula halus dan gula kasar. Masanya sama. Nah, ini harus kita pilih. Misalkan yang kita pilih air dingin. Nah, air dingin kalau halus ternyata 5 menit. Kalau gula kasar 8 menit. Nah, ini berarti variabel bebasnya adalah struktur gula halus atau kasar. Variabel terikatnya adalah air, waktu larut ya dengan air dingin kayak gitu, atau waktu larut dengan air panas. Nah, sekarang jika dibalik, kita yang pilih baris pertama, yang gula tadi ya, gula halus 10 gram. Nah, berarti jika pakai air dingin 5 menit, jika air panas 3 menit. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa variabel bebasnya adalah
suhu dari air atau suhu dari pelarut. Variabel terikatnya adalah waktu pelarutan, seperti itu ya. Sama-sama halus berarti itu, atau bisa dipilih yang baris kedua, sama-sama gulanya itu kasar. Ya tetap variabel bebasnya adalah suhu pelarut yaitu air, sedangkan variabel terikatnya adalah waktu pelarutan. Nah, berarti yang kontrol apa? Yang kontrol berarti teksturnya ya. Tadi yang kontrol yang awal tadi apa? Suhu airnya ya. Seperti itu. Kemudian kalian buat kesimpulan, buat hipotesis ya. Berarti hipotesisnya bagaimana? Kayak tadi Ibu tadi, dengan gula halus dan gula kasar dibandingkan dan pelarutnya adalah air dingin, maka yang halus cepat larut gitu aja dibandingkan yang kasar gitu. Atau kalian memilih yang mana? Yang tadi yang baris pertama berarti dengan menggunakan gula halus dan pelarut air dingin dibandingkan dengan air panas, maka akan cepat larut yang air panas, kayak gitu ya hipotesisnya. Nanti kesimpulannya sama. Kalau hipotesis kan dugaan sementaranya, kalau kesimpulan berarti yang sudah kita hasilkan dalam percobaan, kayak itu. Selanjutnya adalah kegiatan 4, belajar 4. Ada analisis peristiwa, di sana dikasih deskripsi, kalian disuruh merancang percobaan serta langkah-langkah percobaan. Nah, kemudian membuat desain pengamatan. Setelah menyusun rancangan percobaan, kalian lakukan praktikum. Nah, di sini mungkin nanti yang belum bisa dilengkapi. Di sana bagaimana jika bahan atau zat tersebut bersifat racun dan berbahaya? Jika tertelan, bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa? Nah, berarti kan identifikasi asam dan basa. Berarti yang A, tujuan percobaannya adalah untuk mengidentifikasi asam dan basa pada bahan dalam kehidupan sehari-hari. Alatnya apa saja biasanya? Kalau asam dan basa bisa pakai lakmus merah, lakmus biru, atau indikator universal, atau pakai pH meter ya. Terus wadahnya nanti bisa menggunakan beker glass. Selanjutnya variabel percobaan bebas, berarti apa? Bahannya ya kan, bisa sabun, bisa pasta gigi, bisa jeruk kalau yang di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang variabel terikatnya berarti pH dari masing-masing bahan. Nah, atau kalau kertas lakmus ya perubahan warna kertas lakmus, seperti itu. Nah, yang kontrolnya apa? Bisa volume atau massa dari zat yang ingin kita uji, seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita mulai meletakkan bahan-bahan tersebut di cawan petri boleh, atau di plat tetes boleh. Kemudian kita tetesi pakai pipet tetes. Kalau yang lakmus tadi langsung dikasih lakmus merah dan biru, kita lihat perubahannya. Jika merah tetap merah, asam. Jika biru tetap biru, basa. Kalau merah jadi biru, basa. Kalau biru jadi merah, asam. Kalau kita menggunakan indikator universal yang kertas yang kayak pelangi itu, yang stick, terus kita masukkan, kita celupkan. Nah, nanti akan kita peroleh warna tertentu, kita cocokkan di wadahnya. Nanti pH-nya berapa? Jika pH meter ya sudah, bahan kita masukkan ke beker glass, terus kemudian kita uji pH-nya, kayak gitu ya. Oke. Misalkan pakai indikator alami apa boleh? Boleh, bisa pakai kunyit, bunga sepatu,
dan yang lainnya ya. Nah, kemudian membuat desain hasil pengamatan, berarti nanti kolomnya ada berapa? Nomor ya. Kemudian bahan. Nah, kemudian kolom ketiga asam, kolom keempat basa, kolom kelima pH-nya. Seperti itu ya. Atau nanti sesuai kreativitas kalian. Asam maksudnya nanti atau seperti ini. Nomor 1, kolom pertama nomor, kolom kedua bahan, kolom ketiga lakmus, boleh lakmus merah, kolom keempat ya berarti lakmus biru, terus kesimpulan, itu yang lakmus. Kalau yang universal sama pH meter mungkin nomor, bahan, kemudian pH-nya, terus kesimpulan. Maksudnya kesimpulan tuh dengan pH sekian sifatnya apa? Asam atau basa? Yang lakmus tadi kan perubahan lakmus tadi ya, ada yang tetap, ada yang berubah. Nah, itu nanti kesimpulannya sifatnya asam atau basa, kayak gitu. Nah, di sini kalau kita tidak belajar di rumah seperti saat ini, saat pandemi ini, biasanya kita lakukan percobaan di lab. Nah, kalau di rumah kan terbatas bahan dan alat, sehingga nanti pilih 3 bahan saja yang ada di rumah, kalian taruh di wadah plastik yang kalian punya di rumah atau gelas aqua boleh. Nah, setelah itu menggunakan indikator alami saja, kunyit yang mudah ya, di dapur pasti ada. Nah, perubahannya bagaimana? Kalian simpulkan, itu aja ya. Oke, penutup. Nanti ini diisi, kelihatannya kalian pada materi hakikat dan penerapan atau peran kimia bagaimana? Sudah paham? Tidak? Kalau sudah iya, kalau belum tidak. Kemudian untuk peran kimia dalam kehidupan bagaimana? Untuk metode ilmiah bagaimana? Kayak gitu. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Diperbaiki jawaban-jawaban yang masih kurang tepat ya. Tidak usah dikirim kembali, tetapi kalian cukup mempelajarinya untuk persiapan formatif. Untuk yang percobaan, kalian lakukan pada hari ini, dan jangan lupa di video dan dimasukkan link YouTube, dan link YouTube-nya yang dikumpulkan di Google Form pengumpulan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.